يا رسول الله قلبي يحبك، في فؤادي لك علاقة قوية. يا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati beliau rahimahullah dan juga terbatas. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yakni syahr Sya'ban. Inna syahr Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul nabi. Sedikit saya akan membahas tentang masalah Sya'ban, akan tetapi nanti akan kita bahas persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi fokus 3 pertemuan akhir ini saya akan membahas tentang as-shaum, karena Sabtu depan setelah rutinan, semoga Allah menghendaki, saya akan melakukan ziarah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Saya akan melakukan perjalanan umrah bersama jamaah sampai tanggal 29 Mei. Dari tanggal itu saya harus menuju kota Lampung. Jadi setelah umrah tidak langsung pulang ke Tegal, karena pada 30 Sya'ban 30 Mei jam tengah 2 saya harus terbang menuju Lampung sampai tanggal 1 Juni hari Rabu. Itu pun saya tidak langsung dari Lampung menuju ke Tegal, saya harus menuju kota Malang karena ada pertemuan alumni Darul Mustafa yang tanpa ada uzur harus berangkat. Jadi doakan biar saya tidak disayangkan oleh Allah. Dari kota Malang hari Kamis insya Allah pulang menuju kota Tegal, dan malam Sabtunya kita mengadakan tabligh akbar persiapan bulan Ramadan di Terasa Taman Raya Selawi. Semoga Allah meridhai, amin, dan Allah mengampangkan semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma yutlabu fi Sya'ban al-mu'azzam. Ya'lam anna Sya'ban al-muqarram min ashhur al-mu'azzamah wa huwa shahru barakatuhu mashhura wa hiratuhu mawfura. والتوبة فيه من أعظم الغنائم الصالحة، والطاعة فيه من أكرم المتاجر الرابحة. جعل الله تعالى من مر الزمان، وضمن في لله من الأمان من أورد نفسه فيه بالاستغفار في رمضان بحسن الاحتياط، وهو شهر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الحديث بقوله والشعبان شهر، وشكر في القمر رسول الله، قمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أما في إخوة الإخوان فاغفروا من الصلاة عليها أيها الإخوان في كل أزمان خصوصا في شهر نبيكم شعبان وفي ليلة النصف تقسم على العباد ويحكم فيها بالقرب والأحباب. قال في أخوة الإخوان روي عن عطاء بن يسار رضي الله عنه إذا كان ليلة النصف من شعبان صحابة الكرام عليه الصلاة والسلام كل من يموت من شعبان إلى شعبان وإن الرجل لا يظلم ويفجر وينقح النسوان ويخرج الأحجار وقد نصح اسمه في الأحياء إلى الأموات وما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة شعبان انتهى. Jadi di bulan Sya'ban, bulan sholawat ala Nabi Muhammad SAW, berbanyak kita untuk membaca sholawat ala Rasul SAW apapun. Walaupun ada beberapa ulama yang memberikan sholawat khusus di bulan-bulan Sya'ban. Yang paling utama lagi, yang penting kita jangan sampai meninggalkan sholawat. Jangan sampai kita meninggalkan sholawat. Walaupun sholawat rahmat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Khususnya kalau kita ziarah kepada orang-orang yang sudah meninggal, di antara orang tua kita, ayah anda kita, ibu dan kita yang sudah meninggal. Kadang-kadang orang bingung mau baca apa setelah surat Yasin, tahlil. Banyak-banyak sholawat di hadapan orang tua kita. Sebab siapa-siapa membaca sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 1000 kali, sampai 7000 kali, insya Allah orang tuanya akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di dalam bulan Sya'ban. Dan bebas dalam bulan Sya'ban tak membaca sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di dalam bulan Sya'ban. Di bulan ini pula Rasulullah SAW mukjizatnya ditampakkan, yakni syarul qamar. Dulu saking kurang percayanya orang kafir itu, mereka itu meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membelah bulan harus dibelah. Walaupun Rasulullah SAW tahu kalaupun bulan dibelah, mereka juga tidak akan iman dengan Nabi SAW. Buktinya apa? Setelah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi SAW dengan dibelahnya bulan, mereka ini langsung mengatakan ada sahir, kafir. Ini bukan apa-apa, ini sihir. Padahal waktu itu seluruh dunia, bukan hanya di kota Mekah, bukan hanya di kota Madinah, fil alam semuanya namanya bukan diputus, coba dibelah. Kita berharap bulan aja sudah takut, apalagi zaman itu bulan itu dibelah oleh Rasulullah SAW. Itu juga di dalam bulan Sya'ban. Juga malam utama setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. 5 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, di antaranya malam nisfu Sya'ban, malam 15. Insya Allah nanti jatuhnya kalau nggak salah malam Senin kalau nggak salah, karena Al-Fajr mungkin Sya'ban ada di kota Mekah. Malam Ahad. Jadi saya itu berangkat, mungkin malah saya berangkat jam 3 hari Sabtu. Mungkin sudah masuk Jeddah mungkin ya. Semoga kita sejarah Rasulullah SAW. Niatnya untuk sejarah Nabi Muhammad. Kalau tidak bisa, kami beri buat orang tua yang sejarah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, setelah saya mengumrahkan ibu abah saya, jadi setelah saya pulang umrah tahun kemarin bulan Rajab, saya sudah punya azam ingin mengumrahkan beberapa orang. Yang pertama adalah orang tua saya. Jadi saya niatkan untuk abah saya cari alhamdulillah dapat rezeki, kemudian saya
daftarkan. Semenjak itu kemudian saya dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mau setiap tahun, setiap hari, setiap bulan itu umrah. Jadi rencana kita ini kalau ada punya saudara yang mungkin bisa diumrahkan lagi, Allahumma ya Rabbal. Jadi kalau yang masih punya orang tua, sedikit sisihkan rezeki kita buat orang tua kita. Orang tua kadang-kadang tidak minta, tapi kita harus mengertikan. Kalau kalian tidak dapat apa-apa, contoh kalian itu kerja dari pagi hari Sabtu dan Sabtu, kemudian satu lagi SPJ ya, satu bayaran dapat uang 100.000, dapat uang 50.000, dapat uang 300.000, sisihkan buat orang tua yang masih hidup, walaupun hanya 20.000 atau 50.000. Wallahu insyaallah dunianya akan barokah. Ini akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم اعلم ان امر الله تعالى لا يبدل ولا يغير بعد ابراز الملائكه عليه الصلاه والسلام خلاف قبل ابرازه فهو في اللوح المحفوظ، فان الله يحكم ما يشاء ويحكم ما يشاء، وقضيت آثار وحديث آحاد تقيد أنه يقول الله في تلك الليلة المباركة كل عجل وعمل ورزق إلى مثلها. وقد تأتي وفي كثير من الأخبار الاقتصار على الأعجال، وحكمة تخصيص الليل ذات القسم في ترحيب والترحيب. Jadi Inna Allah wa qala fil Quran qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaghfiru li jami'il muslimin fi tilka al-lailah illa al-qahin aw sahir aw syaqin aw mudmin al-khamr aw 'aqil liwalidayh. Di malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni seluruh dosa umat Islam, seluruhnya akan diampuni oleh Allah, illa kahin. Kahin itu tukang telur, tukang santet. Ada orang tukang santet, ternyata ada ya. Malah kalau di daerah, ada satu daerah itu kalau mau nyantet hanya bayarnya 1 bungkus rokok. Karena kalau tidak pakai dia mati. Ya santet kecil-kecilan, bikin encer orang, bikin sup orang, bikin ini macam-macam ya. Memang ada, itu ada, hal itu ada. Tapi kalau kita kena apa-apa, jangan kita langsung meninggal dia di sana. Anak aku terus, kayaknya bisa ya. Memang nggak sadar punya duit di sana. Ya, kalau saya banyak itu. Emang kenapa jangan tahu saja dari di sana. Betul, kalau rakyat kemudian jalan. Jadi jangan tinggi. Ya kita tahu, kita biar tahu aja. Oh iya, ternyata ada ya ini. Ada, memang ada. Tapi nggak usah dipikirkan yang macam-macam. Nggak usah, sudah santai aja. Ya mungkin memang letak semacam itu ya. Walaupun kita tidak bisa mengingkari, maka kalau kita mau keluar banyak-banyak berdoa. Sebab orang kalau kayak gitu sudah nggak mau lihat ya. Nah itu al-qadir itu tidak akan pernah diampuni dosanya Allah. Al-sahir, tukang sihir, yang mirip-mirip antara kahir sahir ini mirip-mirip. Al-TV itu kadang-kadang sihir ya. Ada kadang-kadang permainan tangan, ada juga kadang-kadang memang sihir. Maka kita disihir biar kita melihatnya beda. Seperti apa ya? Beda dong. Di apa ya? Apa itu? Hipnotis. Hipnotis itu bisa masuk ke sihir ya. Malah kalau orang Arab itu cenderung sesuatu yang begitu langsung mengatakan sihir. Wah ini sihir. Jadi adalah naudzubillah min dzalik. Ada orang di Bandung di tepuk keluar duit, itu dia keluar. Masya Allah, cara itu kayak gitu ya. Haram ya, dosa besar. Dosa besar. Kecuali ada orang ini, mohon maaf ya, ada orang kaya tapi bakhil.
kaya tapi bakhilnya enggak apa. Nah dulu ini di Jawa Barat. Nah ngomong sama satu ulama, gimana nih kampung saya itu mau bikin masjid, ada orang kaya tapi bakhil. Kata ulama ini, enak aja dikaya. Orang kayanya dikaya, gimana? Dikaya biar senang masjid. Gitu, ini didoakan aja biar senang masjid. Aku didoakan biar senang. Sehingga didoakan biar senang guys. Dibuka hatinya biar senang masjid. Subhanallah, pembangunan 500 juta dia masih 250 juta. Boleh enggak? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Karena takutnya kalau kita mendoakan orang biar hatinya mel itu tidak apa-apa. Sampai gini ya, ini kan cerita aja ya, cerita ini. Jadi namanya Allah yang ngatur, semuanya Allah yang ngatur ya. Cuma kadang-kadang ada sakti akal. Walaupun saya juga kadang-kadang saya cinta kamu ikut saya. Ini perlu waktu itu kalau itu, dia cuma pada mobil di bawah. Jadi ada orang itu kalau mau dapat itu kayak gitu. Kalau di tanah tanya itu tidak insya Allah nanti. Tapi dibujuk dulu orang-orang memang dibuka tadi isi Allah ya Allah. Jadi sahir, orang yang tukang sihir itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah minal khamri, Allah syahir, Allah minal khamri. Orang yang meminum minuman keras. Orang yang minuman keras. Kalau pun namanya orang ya, namanya orang itu tidak semuanya baik. Dulu sahabat Rasulullah SAW sebelum diajarkan tentang Islam, mereka banyak yang minum minuman keras. Kemudian setelah diharamkan, mereka tidak minum minuman keras. Bagaimana kalau orang yang minuman keras bertobat kepada Allah? Sudah bertobat kepada Allah saja. Bertobatnya gimana? Ya bertobat, jangan ulangi lagi. Jangan bertobatnya cuma sebulan, nanti aku lagi. Ada orang kayak gitu. Karena belum bisa kalau sembuh ya harus itu deh. Jujur sama saya, jujur dia. Tapi jujur minum ya. Cuma ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang kalau sumpah pelampiasan bukan itu. Orang kalau sumpah pelampiasannya itu kepada Allah, bukan sumpah pelampiasannya bukan. Cuma malam-malam alam bukan itu apa sih orang tahu. Mau malam-malam malam-malam berdoa itu bukan cara untuk menenangkan. Cara menenangkan hati adalah berzikir kepada Allah. Dulu waktu saya menanya anak pondok dia kadang-kadang kalau tidak punya duit sumpahnya kalau tidak punya duit kalau punya duit bertahan. Jadi saya itu kadang-kadang mengamanya pondok ya. Sampai ini dia santri tahu kalau saya terlibat sih insya Allah tidak bakal kekurangan makan karena makannya sudah dijata oleh orang satu hari 3 kali itu makanya gemuk-gemuknya berisi ada salah pabrik siapa pun menjadi mudah jadi dulu waktu saya mau beli itu Masya Allah. Kalau sudah tanggal 20 di Syria itu sudah punya duit. Itu saking lapornya perlu ditanggalkan rantai itu. Sampai untuk menyuli enggak adil ditanggalkan nanti ubin. Karena alhamdulillah adil. Padahal dulu mah sampai segitu kan kalau dulu ya kalau di sana masalahnya di sana itu masa sendiri apa sendiri. Ya Allah sampai belajar itu pandangan sudah, laku sudah dilebong bentuknya telur atau telur saking telur biasanya apa sampai gitu. Nah namanya orang alhamdulillah dari kita kalau dari sumpah kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sumpah dengan alhamdulillah dari sumpah dengan rokok, sumpah dengan minuman keras, sumpah dengan mendekati orang-orang berzina, alhamdulillah itu bukan tambah baik, tambah sumpah. Sumpah itu kalau diselesaikan dengan maksiat bukan tenang, tambah sumpah. Habis itu perasaannya waktu itu mungkin dia merasa tenang. Waktu itu ya setelah mohon maaf, aku sumpah biasa apa. Saat itu mungkin hanya 1 jam 2 jam. Tapi kemudian muncul lagi penyakit semacam itu, naudzubillah min dzalik.
Nah ini yang lebih lagi Allah hakim liwalidayhi. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, mereka tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Mari waktu malam satu malam dulu menghafal malam baru ya. Bagaimana berlaku lagi sekarang berbeda orang yang durhaka kepada orang tua. Kita punya orang tua, semua punya orang. Kita semua punya orang tua. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Dengan orang tua kita harus betul-betul berbakti. Apalagi dia sering ngomong, Allah yang kalian masih orang tuanya utuh, yang masih punya bapak, anak usaha ibu, jangan sia-siakan. Wallahillah, kalau kalian sia-siakan nanti kalau sudah meninggal kalian baru merasakan. Saya sekarang merasakan ini. Waktu ibu saya 1 hari 2 hari meninggal, saya masih tegak, masih biasa. Tapi sekarang kadang-kadang promo sendiri. Mau curhat sama siapa? Mau bangga sama siapa? Mau ngomong sama siapa? Saya masih punya orang tua, masih punya abah, semoga beliau diberikan panjang umur. Tapi yang benar saya itu ibu yang asal itu selalu duduk saya. Apalagi waktu saya belum nikah. Kalau saya pulang malam-malam, saya pulang malam pengajian. Saya sudah pengajian belum nikah, saya sudah sering pengajian. Itu kalau pulang jam 1 malam, ibu saya yang tunggu. Nanti kalau sudah duduk bareng, mohon maaf, bisyaranya saya kasih aku nih. Ini saudara sendiri terus pengajian oleh amplop komisinya kalau pegang kan ini nanti itu cerita temennya apa ya syahid, yang syahid ayo berdua sama kamu syahid berdua karena masih bujangan ya, masih bujangan sekarang sudah sama istri ya, syahidnya sama istri ya. Jadi kalau sekarang masih bujangan ya gitu pulang malam ke Giren pulang rumah saya masih di Giren ya. Nah umumnya bikin syahid berdua, yang bukan itu ibu saya berdua ngobrol sampai semuanya mau ngakaskan di ibu saya. Ini udah buat semuanya udah yang pegang dipegangin terus sampai saya mau menikah semuanya diberikan nilai. Kamu mau nikah, alhamdulillah saya nikah pakai uang sendiri. Nilai punya kamu, ini pengajian kamu ada berapa juta, ini buat ini buat itu, semuanya saya kasihkan kepada ibu saya. Memang penting ya, karena itu pentingnya punya orang. Ya Allah, wadana riwayat anna mahdumin ala al-maghfirah wa rahmah musyrikun wa musra'in wa basyar wa qatil nafsi wa qatil rahim. Di antara pula terdapat orang-orang yang mereka orang yang memutus tali silaturahim. Ini banyak tuh orang-orang yang memutus tali silaturahim dengan keluarganya sendiri, urusan Masya Allah, urusan warisan keluarga sampai ribut. Kadang-kadang sama orang tua ribut. Alhamdulillah nih. Bapak muslim izar meletakkan sarung sampai bawa kolok. Tapi apabila dengannya sombong, maka kalau pakai sarungan, ya tinggi banget ya. Coba darahnya apa cingkrangnya? Darahnya cingkrang, jenggot, terus macam-macam. Mau dikangkang ya. Kalau nggak suka kadang-kadang ada orang pakai cingkrang. Cingkrang itu sunnah ya. Tapi untuk cingkrang, kalau dulu ya iya nggak kayak gitu banget ya. Ngaku dulu waktu sapu sampai dia nggak kayak gitu, dia sadar dia ada lucunya. Jadi waktu sapu sampai hampir terbentur, kalau banjir dulu. Jadi boleh tapi jangan di atas, jangan di bawah kolok. Di atasnya sedikit aja. Selain kolok ya dia sedikit lah di atasnya ya. Jangan terlalu bawah, ngempres sampai kayak nyapu. Kalau perempuan memang harus kayak gitu. Sebab perempuan itu kakinya itu apa termasuk aurat loh. Kaki itu termasuk aurat jelas. Ulama itu beda jelas. Ada yang mengatakan aurat itu adalah jami'al badan illal wajah wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ada yang mengatakan jami'al badan seluruh tubuh, semuanya, walaupun makannya saja termasuk aurat. Apalagi kaki, kalau kaki jelas, karena kaki tidak jelas lagi. Kalau kaki sepakat semuanya adalah aurat, kecuali orang-orang zaman sekarang yang mohon maaf, pemikiran liberal, pemikiran aurat itu di hati.
Jadi anak seorang yang mempelai seorang ulama pun ya tanpa menggunakan jilbab biasa. Karena yang namanya aurat itu bukan tubuh. Walaupun nggak pakai kerudung, kalau hatinya baik berarti Allah mau. Allah mau bilang saya tidak ikut-ikutan kalau kayak gitu. Kalau tetap kalau bicara hukum tetap hukumnya haram. Satu helai rambut kita dilihat dari orang perempuan, dilihat orang yang bukan mahram akan menjadikan api di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dari maka perempuan kalau bisa pakai kaos kaki. Cuma kalau pakai kaos kaki tidak ada pria. Pakai kaos kaki boleh masuk angin. Apa benernya ya? Nah bersih orang bener juga. Jadi dokter boleh. Jadi itu orang dulu apa ngomong. Ya, masya Allah. Boleh anak sekali kemarin menjadi dosa ya Allah. Tentunya ini gimana anak kok bisa kayak gitu ya? Makanya kacau dan ya ini saya usah berberi saya tidak membayangkan anak-anak sebenarnya ya ada dalam benaknya apa gitu senang, enggak sebenarnya gitu saudara apa deh orang kan kalau senang bersaudara saudara ya masya Allah lalu berjuangnya konten disimpan di mana tenang-tenang tenang-tenang siapa semakin ya terus semakin berbuat kasih kepada Allah. Na'udzubillah min ini gimana zaman sekarang na'udzubillah min makanya membayar tidak kok jadi satu yang gak paham Umar yang tahu bahasanya amriti jadi itu kan nanti itu bangga itu dia ikut ke Medan apa ke Aceh dia lupa dia belum apa-apa tapi keberkahan seorang ulama keberkahan seorang guru menjadikan dia betul-betul mendapatkan ilmu yang baru jadi santri itu atau sabida kalau pakai sarung jangan terlalu bawah tapi jangan terlalu ke kanan ke atas sudah boleh lalu sampai dengkul ini sunnah juga itu sunnah melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang berzina naudzubillah wasyaribun waqatatun an-namam orang yang suka adu hati-hati ya an-namam itu orang suka mengadu domba nggak tahu berapa nah itu kotor hati itu kalau ada orang itu kasih uang 5.000 suruh pulang jadi pulang aja ya kasih duit dan tidak tahu Habib Umar itu kalau ada orang benci mau menceritakan Habib Umar itu pernah saya ceritakan juga ada orang yang masya Allah orang hafidh Quran santrinya ini hafidh Quran wah alim dia tahu dia satu tahu permasalahannya dia duduk musyawarah dengan Habib Umar kamu sekarang berdakwah ke kota ini ya siap Habib nanti kamu ziarah ke tempatnya kayak Fulan Syekh Fulan kata santri ini ngomong ya Habib itu orang jelek sukanya jelek-jelekan antum Habib langsung keluar kamu coba kamu bukan tempatnya di sini ini tempat orang baik kamu keluar kamu padahal ini muridnya buatan cinta dengan Habib Umar cuma dia menceritakan keburukan dia karena dia memang orangnya mampu sampai bikin buku untuk membujat Habib Umar tak segitu kayak apapun Habib Umar gak mau urusan dia mau jelek mau buruk urusan Allah Subhanahu Sallallahu Alaihi Wasallam 7 hari kalau mau salam Habib Umar udah dikasih Allah Rasul sama asal itu salam mau salam dari mana aja gini kalau kemudian mau nggak salam tapi kalau dia sudah ada mau salam sama satu dia setelah 7 hari baru beliau minta maaf kepada Habib Umar ya Habib anak cinta dengan antum Habib karena mulai anak cinta dengan antum kepada ada masalah masih sama antum Habib ya udah barakallahu fiik semoga Allah memberi keberkahan dan jangan diulangi lagi sallallahu alaihi wasallam itu ya orang-orang memang Habib Umar itu bukan mungkin ya, gak pernah ngomongin orang jadi kalau ada sebenarnya sempat masa sih ada orang ngomongin orang kan kita